Provinsi Bali yang kita rencanakan untuk menjadi tempat pelaksanaan KTT G20. November 2022 mendatang, Indonesia bakal menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Now for your information nih guys, G20 sendiri merupakan forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Adapun tujuan dari pembentukan forum ini adalah sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan pada tahun 1997 hingga 1999. Lalu negara besar mana sajakah yang menjadi anggotanya? Tanpa berlama-lama, berikut ini Mimin sajikan 10 negara besar yang masuk anggota G20. Amerika Serikat. Negara besar yang pertama ada negeri Paman Sam. Yap, Amerika Serikat menjadi salah satu anggota forum G20 karena termasuk negara maju dengan perekonomian tingkat tinggi. Adapun profil singkat negara ini yakni sebagai berikut. Amerika Serikat beribu kota di Washington DC dengan mata uang yang digunakan adalah USD atau dolar Amerika Serikat. Dengan luas wilayah 9,834 juta kilometer persegi, negara satu ini dihuni oleh sekitar 329,5 juta jiwa penduduk. Adapun PDB atau produk domestik brutonya mencapai angka 22,94 triliun US dollar pada tahun 2020. Pendapatan dengan angka fantastis ini bersumber dari berbagai layanan yang didominasi oleh bidang teknologi, keuangan, perawatan kesehatan, dan retail. Wah, salah satu negara paling sultan nih guys. Rusia. Selanjutnya ada negara beruang merah alias Rusia. Negara yang dibawa kuasa Presiden Vladimir Putin ini juga menjadi salah satu anggota G20 dengan profil sebagai berikut. Rusia beribu kota di Moskwa dengan mata uang yang digunakan adalah rub atau rubel Rusia. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 17,13 juta kilometer persegi dengan 144,1 juta jiwa penduduk. Adapun PDB-nya di tahun 2020 tercatat sebesar 1,438 triliun US dollar. Angka tersebut tentunya didapatkan dari kegiatan perekonomian Rusia yang banyak bersumber dari minyak dan gas alam. Bukan main nih guys. Ekspor utama dari negara yang satu ini adalah energi yang terdiri dari minyak bumi, gas, batu bara, baja, logam, dan mineral besi. China. Dari Rusia selanjutnya kita beralih ke negeri tirai bambu, China. Negara maju yang satu ini juga termasuk dalam jajaran anggota G20 karena termasuk negara dengan perekonomian yang sangat tinggi. Soalnya nih guys, negara yang beribu kota di Beijing ini memiliki PDB yang juga sangat tinggi, yakni 14,72 triliun US dollar pada tahun 2020. Pendapatan ini tentu saja berasal dari banyak bidang, terutama dari produk manufaktur, jasa, dan pertanian yang cukup mentereng di Tiongkok. Belum lagi negara dengan jumlah penduduk 1,402 miliar jiwa ini juga menjalankan industri besar seperti pertambangan. Jadi tidak heran kalau negara dengan mata uang renminbi ini sangat kaya, bukan? Arab Saudi. Anggota G20 selanjutnya adalah Arab Saudi. Negara yang beribu kota di Riyadh ini memiliki luas wilayah sebesar 2,15 juta kilometer persegi yang dihuni oleh setidaknya 4,81 juta jiwa. Yang terkenal sebagai Sultan Minyak, Arab Saudi yang menggunakan mata uang SAR atau Rial Saudi memiliki PDB senilai 700,1 miliar US dollar pada tahun 2020.
Pendapatan tersebut tentu saja berasal dari kegiatan ekspor minyak yang menyumbang setidaknya 87% dari pendapatan Arab Saudi. Ya, nggak heran lah ya, kan negaranya terkenal sebagai pengekspor minyak terbesar in the world. Inggris. Next, ada negara England alias Inggris yang juga turut serta dalam forum G20. Negara yang beribu kota di London ini memiliki luas wilayah sebesar 242,5 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 67,22 juta jiwa. Nah, terkenal sebagai negara yang pernah menjajah di seluruh benua, Inggris menggunakan mata uang GBP atau pound sterling. Adapun kekayaannya dihitung dari PDB tahun 2020, Inggris mencapai angka 2,708 triliun US dollar. Yang mana pendapatan tersebut lebih banyak bersumber dari jasa, manufaktur, konstruksi, dan pariwisata. Dan juga negara ini memiliki ekspor utama berupa emas, turbin gas, mobil, dan minyak mentah. Turki. Ingat Turki, tentu ingat Kapadokia kan, yang menjadi destinasi wisata paling ikonik di negara ini. Yap, Turki juga termasuk dalam salah satu anggota G20. Negara ini beribu kota di Ankara dengan luas wilayahnya 783,5 ribu kilometer persegi. Dan jumlah penduduknya sebanyak 84,34 juta jiwa. Tergolong ke dalam negara ekonomi menengah dan tinggi, Turki yang menggunakan mata uang TRY atau lira Turki memiliki PDB tahun 2020 yang mencapai angka 720,1 miliar US dollar. Pendapatan ini ditunjang oleh berbagai kegiatan ekspor terbesar Turki yang terdiri dari mobil, suku cadang, dan aksesoris otomotif, truk, minyak olahan, hingga perhiasan. Jerman. Fatherland adalah julukan negara Jerman karena pemerintahan dan ketertibannya yang patut diacungi jempol. Tidak hanya itu, negara ini juga termasuk dalam forum G20 yang tentu saja memiliki tingkat perekonomian yang baik. Jerman sendiri beribu kota di Berlin dengan luas wilayah 357,4 km persegi. Dan jumlah penduduk sebanyak 83,24 juta jiwa. Menjadi anggota G20, Jerman memiliki PDB sebesar 3,08 triliun US dollar di tahun 2020. Yang diperoleh dari berbagai kegiatan industri, mulai dari pembuatan mesin, mobil, kelistrikan dan elektronik, bahan kimia, hingga pengolahan makanan. Prancis. Anggota forum G20 selanjutnya yakni negara Menara Eiffel alias Prancis. Terkenal dengan keindahannya, Prancis sendiri beribu kota di Paris dengan luas wilayahnya 543,9 km persegi. Dan jumlah penduduknya sebanyak 67,98 juta jiwa. Tidak hanya itu, perekonomian Prancis juga termasuk mumpuni dengan menggunakan mata uang French Prancis atau FRF. Negara ini memiliki PDB sebesar 2,603 triliun US dollar pada tahun 2020. Pendapatan ini tentu saja berasal dari aktivitas ekonomi di sana yang meliputi pariwisata, manufaktur, dan farmasi. Australia. Negara yang beribu kota di Canberra ini memiliki luas wilayah sebesar 7,692 juta kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 25,69 juta jiwa. Hampir mirip dengan Amerika, Australia juga menggunakan mata uang dolar Australia atau AUD. Nah, termasuk dalam anggota G20, Australia tentu memiliki perekonomian yang bagus. Hal ini bisa dibuktikan dari PDB tahun 2020-nya yang menyentuh angka 1,331 triliun US dollar. Pendapatan ini diketahui bersumber dari pertambangan dan logam, keuangan, konsultasi bisnis, energi, utilitas, dan kesehatan.
Indonesia. Menjadi tuan rumah di tahun ini, maka sudah jelas kalau negeri plus 62 alias Indonesia juga termasuk ke dalam salah satu anggota G20. Negara yang beribu kota di Jakarta ini memiliki luas wilayah sekitar 192,3 km persegi yang dihuni oleh 273,5 juta jiwa penduduk. Meski belum termasuk negara maju, namun Indonesia juga memiliki kualitas perekonomian yang baik. Bukan main dengan mata uang rupiah Indonesia atau IDR, Indonesia berhasil mencatat PDB sebesar 1,058 triliun US dollar di tahun 2020. Angka tersebut tentu saja berasal dari sederet industri utama Indonesia yang mencakup minyak bumi dan gas alam, tekstil, penerbangan, kayu lapis, karet, dan pupuk kimia. Nah, selain 10 negara tadi, masih ada 10 negara lainnya yang turut bergabung. Kalau kalian pengen nambahin, silakan tulis di kolom komen ya. Thank you, update lovers!